Rizka Devi Surani Putri dengan nomor NPM 240410100213 dengan tugas EAS Governance Digital dengan judul yang saya ambil adalah Tantangan Governance Digital di Era AI. Apa peran AI dalam pemerintahan modern? Baik, di sini disebutkan bahwa kecerdasan buatan AI memainkan peran krusial sebagai katalis utama dalam transformasi modernisasi pemerintahan dengan meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi layanan publik secara signifikan. AI sendiri memungkinkan otomatisasi proses administrasi dan perizinan yang repetitif, membebaskan sumber daya manusia atau yang disebut aparatur sipil negara untuk fokus pada tugas-tugas strategis yang membutuhkan analisis mendalam dan interaksi sosial. Selain itu, kemampuan analisis prediktif AI yang unggul memungkinkan pemerintahan membuat keputusan yang didukung dengan real time, seperti memproyeksikan alokasi anggaran, memitigasi risiko bencana alam, atau mengidentifikasi tren kejahatan dan kebutuhan sosial. Dengan demikian, AI mengubah tata kelola pemerintahan dari reaktif menjadi proaktif, menciptakan layanan publik secara responsif, personal, dan efisiensi bagi seluruh warga negara. Lalu, resiko governance digital apa saja sih yang muncul? Yakni implementasi AI dalam governance digital membawa risiko serius yang mengancam prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Penggunaan AI tanpa tata kelola yang memadai dapat memperburuk ketidaksetaraan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem layanan. Risiko utama yang dikelola ialah bias algoritma. Sistem AI rentan mengelanggar diskriminasi sosial yang sudah ada jika dilatih menggunakan data historis yang bias, menyebabkan keputusan tidak adil dalam alokasi sumber daya atau layanan publik. Masalah transparansi atau black box, sulitnya menjelaskan explainability proses pengambilan keputusan otomatis oleh AI kepada publik yang berpotensi menghilangkan akuntabilitas pejabat pemerintah. Lalu ada ancaman privasi dan keamanan data. Pengumpulan dan pemrosesan big data oleh AI meningkatkan risiko kebocoran data pribadi atau data breach dalam skala besar jika kerangka keamanan siber dan regulasi seperti UU PDB tidak dilaksanakan secara ketat. Apa contoh kasus nyatanya yang ada di Indonesia? Studi kasus di Indonesia, tantangan tata kelola data dan kesenjangan audit algoritma. Tantangan governance digital yang paling spesifik di Indonesia terletak pada kualitas data dasar dan kesenjangan kapasitas audit AI di sektor publik. Contoh paling nyata dalam penerapan sistem big data dan AI untuk penetapan penerima bantuan sosial, di mana algoritma yang digunakan sangat bergantung pada akurasi data terpadu kesejahteraan sosial di TKS. Jika di TKS masih mengandung data ganda, tidak mutakhir atau tidak merefleksikan kondisi real kemiskinan, disebut data bias. Algoritma AI akan memperkuat ketidakadilan tersebut, mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran dan memicu konflik sosial sekaligus merusak akuntabilitas sistem pemerintahan. Selain itu, masalah diperparah oleh kekurangan AI auditor atau data science yang kompeten di kalangan aparatur sipil negara. Kondisi ini membuat pemerintah kesulitan untuk melakukan pengujian independen audit algoritma secara berkala untuk mendeteksi serta menghilangkan bias sistem yang pada akhirnya memperlambat adopsi AI yang etis dan terjamin integritasnya sesuai prinsip good governance. Solusi dan strategi apa agar pemerintahan dapat mengelola teknologi ini secara efektif? Agar pemerintah dapat mengelola teknologi kecerdasan buatan AI secara efektif dan bertanggung jawab, strategi yang harus diimplementasikan yakni, saya ambil per poin, yakni penyusunan kerangka etika dan regulasi AI, yaitu menciptakan panduan etika nasional yang mengikat untuk mengimplementasikan AI di sektor publik. Lalu ada penerapan prinsip explainable AI, yakni mewajibkan sistem AI agar keputusan yang dihasilkan dapat dijelaskan secara logis dan mudah dipahami oleh masyarakat. Lalu ada peningkatan kapasitas SDM ASN, yakni investasi dalam pelatihan mendalam bagi ASN di bidang secara sains, AI auditing, dan keamanan cyber. Lalu ada mekanisme audit dan pengawasan independen.
membentuk lembaga atau tim independen yang bertugas melakukan audit rutin terhadap algoritma dan hasil sistem AI pemerintahan. Lalu ada jaminan perlindungan data kuat yang menerapkan regulasi keamanan cyber dan perlindungan data yang ketat sejalan dengan UU PDP untuk memitigasi risiko data breach yang diakibatkan oleh pemrosesan big data AI. Itu tadi penjelasan saya tentang tantangan governance digital di era AI. Sekian dari saya, terima kasih.